Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga kalian semua di sana sehat walafiat. Ya sahabat-sahabat, malam hari ini udah bersama Mbah Wengi. Insya Allah Mbah Wengi ingin melihat kejadian tempat abang tenggelam. Ya mudah-mudahan di sini Mbah Wengi mendapatkan petunjuk ya sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, dan semoga malam hari ini perjalanan kita dilancarkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Kita salawat bersama-sama dan membaca doa lihum santun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum santun uktiha harul wabah ilahatima al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Gimana Mbak Wengi? Ya, di mana, Din? Di sini Mbak Wengi. Di sini. Di jembatan ini Mbak Wengi. Ini kemana ini orang-orangnya ini? Ada Mbak Wengi. Biasanya orang itu duduk di jerambah ini Mbak Wengi. Tapi malam ini kok nggak ada ya? Saya ingin menghajar kalau ada orang itu ini. Di sini Mbak Wengi. Apa? Di mana tempat kejadian pertama ini, Din? Di sini Mbak. Sini. Iya Mbak. Di sini Mbak. Ini airnya deras ini, Din. Iya Mbak Wengi. Tapi biasanya Mbak Wengi itu preman-preman itu ada di sini Mbak Wengi. Nongkrongnya. Iya. Tapi kok malam ini nggak ada? Mungkin mereka pada takut semua, Din. Jadi gimana? Atau kita langsung aja, Din ya. Kita terawang ya. Gimana? Ya, menurut Mbak Wengi bagusnya? Ya mungkin lebih cepat lebih bagus, Din. Wow, ini Din, airnya, Din. Wah. Minta ampun rasanya, Din. Mungkin ini dalamnya ini, Din. Biasanya ini kalau air sederas ini, Din, dalam ini, Din. Iya, mau. Kalau air lihat airnya aja deras gini. Wah. Gimana bawahnya ini? Di atas aja deras begini ini. Biasanya di sini ada orang yang preman-preman itu biasanya nongkrong sini. Tapi nggak ada. Malam ini nggak ada ini. Nggak ada satupun manusia di sini. Ya, sepi ya Bang. Dan kita terawang dulu, Din ya. Ya udah Bang. Mana menurut Bang bagusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh deh. Wah, memang hebat tempat ini, Din. Di bawah ini, Din, Iya Pak. ada semacam kerajaan, Din. Di bawah ini ya Pak. Iya. Tapi semalam tuh Mbah, itu Bu Nur juga semalam tuh kesini juga Mbah. Itu membantu nerawang tapi nggak bisa di terawang Mbah. Katanya ini energinya sangat kuat di sini. Memang energi di sini, Din. Memang kuat ini, Din. Ya, Ya di bawah ini ada istana, Din. katanya banyak orang itu juga kata Bu Nur, banyak orang apa yang tenggelam di sini nggak terselamatkan gitu. Coba kita komunikasi dulu, Din ya. Dengan Iya Mbak Wengi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Hadir. Assalamualaikum. Ya.
saya ingin bertanya tentang sahabat saya di sini. Katanya dia tercebur di sini, jatuh atau didorong atau nggak tahu juga. Apa dia ada? Nggak tahu. Kamu kenapa bisa di sini? Terjebur dari motor. Udah lama? ...20 tahun. Ya, saya ingin bertanya, apakah ada sahabat saya di sini? Nggak tahu. Katanya kamu udah lama di sini, masa nggak tahu? Iya. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Jadi nggak tahu. Sudah, pergi kamu. Gimana Bang Wi? Mana Din? Nggak tahu yang ini Din. Atau kita... Masa nggak tahu Bang Wi? Kan abang kemarin Enggak, baru saya ketemu. bertanya, katanya nggak tahu katanya. Kita undang satu lagi Din ya. Ya Bang. Allahu Akbar. Hadir, hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya ingin bertanya kepada kalian yang ada di sini. Ya, kenapa kalian bisa di sini? Bunuh diri, Astagfirullah. bunuh diri. Udah lama. 30 tahun. Wah. Saya ingin bertanya tentang sahabat saya di sini yang katanya sudah berapa malam jatuh di sini. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Mustahil nggak tahu. Nggak tahu. Di mana tempat kamu? Oh, situ. Situ Din, ini Din, tempatnya Din, katanya Din. Gimana Bang? Dia katanya di situ. Tapi dia nggak tahu ini Din. Masa nggak tahu? Bukannya kamu yang sering juga berkelayapan di atas jerambah ini? Tapi nggak tahu. Nggak tahu. Apa kamu takut? Mau kasih tahu di mana keberadaan teman saya? Nggak tahu. Hilang. Pergi kamu. Mana Din? Udah dua Din. Masih belum ada yang nggak tahu nih. Orang di sini matinya udah lama semua ya Bang? Ada yang katanya tadi Din bunuh diri Din. Bunuh diri ya Bang? Dia perempuan Din, katanya Din, dia putus asa karena katanya cintanya ditolak Din. Calon suaminya katanya nikah dengan orang gadis lain Din. Astagfirullah. Jadi gimana Din ini Din? Atau kita panggil lagi aja Din ya? Iya Pak. Mudah-mudahan ada yang tahu Din. Iya Pak. Aduh ini kameranya Pak ngebluh. Bismillah. Allahu Akbar. Hadir. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Saya hanya mau bertanya di sini. Saya tidak ada niat yang jahat ataupun mengganggu kalian yang ada di sini. Saya ingin bertanya tentang sahabat saya yang katanya Bapak malam ini terjatuh dari sini. Apa? Iya. Kenapa? Berkelahi di sini. Ya, saya tidak mengganggu. Saya hanya bertanya tentang sahabat saya yang katanya berapa malam ini jatuh dari sini. Bukan saya ingin mengganggu kalian di sini. Tidak. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Katanya kalian yang suka berkeliaran di sini juga masih nggak tahu. Atau kalian nggak mau kasih tahu? Nggak tahu. Iya. Saya ingin bertanya. Bukan saya ingin mengacaukan tempat ini, tidak. Nggak tahu. Nggak tahu apa nggak mau kasih tahu? Lagi. Nggak tahu juga, Din. Katanya Din yang ini tadi, Din. Dia mati, Din. Katanya berkelahi di sini, Din. Berkelahi? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana nih, Din? Atau kita cari satu lagi aja, Din, ya. Kalau masih nggak tahu juga, Din, gimana nih, Din? Apa, Bah? Kita cari satu lagi aja, Din, ya. Iya, Bah. Kita ajak komunikasi lagi, Din. Iya, Bah. Mudah-mudahan Kita mendapat petunjuk, Bah. mudah-mudahan kita dapat di mana keberadaan Bang SL ini. Bah. Abang, Bah. Astagfirullah. Bang. Hai, SL. Abang dari mana, Bang? Ngapain? Iya, di sini saya ini Udin ke tempat saya, katanya XL jatuh dari sini. Ini sudah 3 Din ya tadi, Din ya. Allah, Bang. Komunikasi katanya nggak tahu. Mic satunya hilang, Din. Jatuh kemana? Iya, Bang. Jadi sehat gimana? Ganti mic aja, ada nggak? Ada, Bang. Ini kan ganti mic, Bang. Oh, Ya udah ganti mic. Allah, Bang. Iya. Abang, ya Allah, Bang. Saya di rumah istri nonton. Nah, Din. Iya, saya juga panik ini. SL, ini Udin ke tempat saya, dia bilang katanya Bang SL hilang ya, Bang SL hilang, tolong bawangi. Enggak hilang kok orang. Kan Saya sudah panik ini. istri udah lama nggak bertemu kan. Jadi Ya pengen kalau ketemu. saya menurut terawang saya di sini memang hebat, Pak. Iya, saya nonton juga sama Bu Nur ya. Udin nggak ke kota. Makanya saya pulang nggak apa-apa sih. Ini preman kemana? Enggak tahu, Bang. Kami datang Sebetulnya tadi tuh males nonton males kesini, pengen tahu sih Udin panik nggak gitu kan. Terus Gepeng ada kan Din ya, ada, Bang. nonton juga. Terus Simbu Nur juga nonton. Ya bukan Udin aja yang panik, saya juga panik ini. Tubuh Nur aja sampai Iya, saya nonton juga. Mbak Wengi. Nah pas sama Mbak Wengi ini saya nggak enak, beliau ini luar biasa lah. Ya saya itu Allahu juga Akbar. memang di bawah ini memang istana ya. Oh, ada ada. istana makhluk. Tapi nggak mungkin XL bisa. ini airnya, Bang. Ya Allah, Bang. Ini Ah, nggak dalam. Kalau dalam tuh segitiga Bermuda sana. Tapi Wah, kalau ini mah versi dalamnya bukan main ini. Lihat ini. paling nggak ini 20 meter Din. Bang, 20 Nggak begitu meter. dalam. Enggak dalam dari mana, Bang? Kamu aja. Enggak. Gejolak-gejolakan ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya tuh sebenarnya saya mantau semua udah.
Apa jadi panik semua? Wah panik. Iya, Ya, yang saya saya mohon maaf. tanya dengan makhluk gaib di sini katanya nggak tahu. Masa nggak tahu? Orang baru berapa malam jatuh di sini nggak tahu. Oh, saya nonton. Saya nonton ini ngapain bawang ya udah saya buru-buruan aja lah. Alhamdulillah. Itu kamu, Din, si apa? Mobil itu belum kamu pulang kan? Belum bang. Masih ya? Ya gimana mau pulang kan bang? Soalnya itu harus dipulangkan mobil orang saya juga. Ya gimana lah saya itu ya udah kita duduk aja lah sekalian ini. Gimana gitu? Ngobrol di mana ya? Ini orang ini mungkin udah tahu ya bang kalau bang di sini nggak hadir. Enggak, kalau ibu tahu tapi sengaja nggak dibilangin gitu. Kalau istri, saya sama istri udah lama jarang pulang Romi. Udah ada dedek bayi malam lah. Ya, ya, gimana ya SL ya. Saya panik tuh waktu Udin datang kasih tahu. Bawangi, Bang SL hilang, Bang SL hilang. Saya tanya hilang. Jadi gimana Din? Hilang di mana? Ya hilang. Jadi saya juga panik. Ditanya hilang aja ujinya. Ya sudah. Soalnya gini, Kita lihat aja. Saya agak klarifikasi sedikit lah. Saya ditelepon. Sebetulnya dia tuh nelpon Udin. Ini kan HP admin kan Udin terus yang megang. Ya. Jadi katanya anak tenggelam segala macem lah. Karena Udin ini sempet keangkat kan gak enak. Hitung-hitung kan janji. Pergilah saya ke sini. Orang berapa kemarin 4. Saya udah duga, udah dari sana perasaan saya udah gak enak. Tapi Kayak ya ada niat jahat ada niat jahat. Nah, tapi apa salahnya kan kita coba aja. Saya sebetulnya saya kalau mau pulang daripada saya cekcok, ya kan, akhirnya saya coba terawang. Nah, jadi saya duduklah di sini. Kebetulan saya pakai sepatu kan. Duduk sini. Saya pengen mereka itu memang gimana ya? Biar mereka tuh puas dengan yang mereka inginkan gitu. Ya akhirnya jatuh mic, jatuh sepatu juga hilang. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Iya, saya juga kan saya nggak mungkin bang kalau XL jatuh sini nggak bisa selamatkan. Mau ini. Tapi memang saya terawang memang nggak ada Tapi di sekarang bawah. udah pondok pesantren ya. Iya, Gimana? alhamdulillah. Ketemu sahabat-sahabat di pondok. Ya yang kemarin-kemarin ketemu semua. Ya alhamdulillah lah. Masalah ibadah mungkin pada mereka juga 5 waktu alhamdulillah nggak pernah tinggal. Masih mempelajari ilmu tasawuf nggak? Ya masih lah. Masih sedikit pelan-pelan Masih ya. pelan-pelan aja. Tapi jangan sampai pelenceng lagi. Aman kita sudah itu Iya. pikir-pikir yang nggak masuk akal bertemu dengan Tuhan. Iya betul. Ya alhamdulillah saudara, ya udah kita ngobrol sama netizen dulu sembari kita pengen tahu perkembangan daripada gimana Udin, kamu panik ya? Kamu tuh kalau nggak digitukan kamu nggak pernah belajar, nggak masa abang-abang terus. Jangan bikin rusuh. Datang itu XL katanya. Saya pengen mancing Dia juga. datang, abangnya hilang. Jadi kapan ditanya abang hilang ya gimana? Saya juga pengen melihat reaction dari penonton ini kan, nanya spiritual kan. Semua ditagih, minta tolong ini, bantu SL. Semua udah punya kesibukan. Jadi yang jelas sapu lidi ini ya tidak apa-apa. Kadang kita itu ya maklum lah, kadang memang buat panik juga sih, tapi ya memang keadaan yang seperti itu. Jadi kalau kita bikin hajar mereka itu sama kita berarti termasuk sama dengan orang-orang yang membalaskan dengan keburukan gitu. Saya lihat perkembangan mereka, bahkan mereka juga udah mulai kayaknya ini kemana nih nggak tahu dia. Mungkin Allah membalaskannya tanpa harus saya sentuh atau saya harus nasehatin ya. Setiap kejahatan itu kan pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya karena kita tahu niat orang. Jadi alhamdulillah saudara, saya itu sedang memantau. Jadi pantauan saya itu kenapa? Karena sekarang ini musim apa? Musim fitnah. Jadi musim fitnah ini banyak sekali fitnah di sana, fitnah di sini, fitnah di sana, fitnah di sini. Oh, yang itu memang bahaya itu. Iya, jadi kita ini kadang tidak tahu menahu tapi kena fitnah. Kadang kita juga merasa bahwasanya kita kalau kita mengatakan diri kita benar,
ya untuk apa juga kan gitu. Intinya Kadang-kadang benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. orang lain ya nggak seperti. Coba saya pengen, oh iya saya kan megang HP juga ya, sekalian kita nonton live YouTube Ya gimana. kalau sudah begini mah alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak apa-apalah orang, Udah panik ini. nggak apa-apa kan, itulah harus apa nama itu bentuk dengan solidaritas kita kan, saling menjaga tali silaturahim. Saya tadi kalau Mbah Wengi turun saya nggak berani, sumpah saya nggak mau lama-lama lah kalau Mbah Wengi turun ini, nggak enak. Beliau ini ahli dulu waktu itu belajar ilmu tasawuf sampai disesatkan. Ada tapi nggak tahu. Ya Mungkin saya yang nggak habis pikir begini, XL. Bang Budi bilang SL, sih jatuh ke sini kenapa katanya. dengan GNS tidak ada apa-apa? Ditanya Mungkin GNS sedang pada yang di merencanakan sini sesuatu malu-malu hal. saya nggak tahu. Saya yakinlah beliau memiliki strategi tujuannya apa kan gitu. Jadi memang saya itu orangnya, intinya saudara jangan sampai kita diadu domba. Mungkin spiritual kan banyak yang nonton di sini. Jangan adu domba kami. Siapapun orang yang berada di samping saya jangan diadu domba. Mau saya tahu segudang keburukan dia, saya juga tidak akan pernah memberitahu siapapun itu. Mau dia pro dan kontra sama saya. Intinya saya itu kalau saya mengatakan diri saya baik, bisa jadi saya buruk. Kalau mengatakan saya buruk juga belum tentu saya lebih buruk. Bisa jadi kan seperti itu. Yang jelas saya ini tidak mau dipengaruhi siapapun. Saya tetaplah diri saya. Kalian mau dengan cara menilai saya buruk sekalian pun kalian menilai saya buruk, silakan. Saya tidak akan pernah membalaskannya. Bukan saya lempeng, lemah, lembek, enggak. Singa itu enggak mau mendengarkan gonggongan anjing gitu kan. Maka daripada itu fokus untuk mereka masing-masing, jangan adu domba. Saya menanggapi komentar netizen itu, bagi saya bukan berarti saya tidak butuh netizen. Netizen itu lah yang membuat saya seperti ini. Tapi saya juga mementingkan kepada orang yang pribadi saya, baik pun teman maupun keluarga, karena mereka lebih tahu saya. Kalau netizen mungkin tahu baiknya kita, belum tentu baiknya siapapun. Jadi kalian itu mencari tontonan bukan untuk hanya untuk ditonton, tapi melainkan untuk menjadi tuntunan. Jadi selagi kita melakukan kebaikan, ambil yang baiknya. Kalaupun buruk jangan diambil seperti itu. Jadi nggak ada masalah segala macam, nggak ada. Mungkin yang jelas kita tetaplah menjadi orang yang berusaha baik. Saya berusaha baik ke siapapun. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya masih bisa dipercaya, alhamdulillah. Tapi kalau saya tidak bisa lagi dipercaya, silakan. Bagaimanapun caranya silakan. Intinya saya tetaplah saya, karena saya lebih menilai kebaikan orang sekecil apapun. Walaupun saya ada keburukan, bongkar saja. Kalau saya pernah melakukan keburukan, silakan kalian mau berbicara. Kenapa? Karena saya menghindari, pertama, nomor HP saya jarang balas. Kedua, saya tidak menerima pengobatan. Saya menghindari fitnah. Tontonan seperti ini, Udin aja ditelepon gara-gara preman lah, sampailah di sini. Nah, situ yang kita hindari. Kenapa? Karena tidak mau terjadi fitnah. Yang jelas jangan sampai kalian netizen mengadu domba sosok-sosok spiritual yang lain. Ya, saya juga nonton kan, Mat Suling ingin menarik ilmu sapuli di ya nonton kok di rumah tadi nonton. Ya, intinya kita kan tidak tahu tujuan. Mungkin Mbah Mat Suling lebih mengetahui batinnya mungkin. Yang jelas mungkin Mbah Mat Suling juga ada tujuan lain. Yang jelas kita kembali ke pribadi. Ya, yang jelas saya tidak mau mengajak kalian untuk membicarakan siapapun. Saya tidak mau apalah, intinya kalian bisa menilai mana baik mana buruk. Kalau saya memaksakan diri saya baik, mungkin saya salah. Bisa jadi saya benar-benar baik. Cukuplah kalian menjadi orang-orang yang nontonin bukan anak-anak, yang nontonin juga bukan orang yang sekelas sepantaran dengan kita atau setara. Bisa jadi yang nonton juga orang yang berilmu. Yang mana yang kita hargai? Semua. Yang jelas orang yang kita hargai adalah orang-orang yang memang benar-benar berilmu. Kenapa? Karena merangkup semuanya. Kayak gitu. Bang, jelasin omongan Mbah Mat Suling yang mau cabut ilmu. Biarkan nanti GNS yang berbicara. Berceritain Bang bagaimana bisa keluar.
Orang nggak dalam kok, paling nggak 15 atau 20 meter. Nggak dalam. Dalam itu laut samudra, Din. Nah, laut samudra itu jelas dalam. Kalau itu nggak dalam. Tapi memang banyak yang nyempung di situ. Sepengetahuan saya, Mas SL itu sering menolong. Jangan adu domba. Di sana baik, di sini baik. Jangan adu domba. Kenapa? Saya tidak pernah merasa banyak musuh. Saya tidak pernah menganggap siapapun musuh saya. Pribadi saya utamakan. Tetapi saya tidak mau membawa ke ranah media. Kenapa? Karena pribadi yang baik, maka insya Allah kita tetap nontonkan yang baik. Sapulidi itu suka air. Makanya dia sudah aku bilang Bang Esa rumah Umi. Loh betul. Saya ketawa. Serahkan sama ke polisi. Itu kembali ke pemahaman kalian. Karena kalau kita membahas tentang spiritual ini, ketika saya diberi ilmu sama guru saya, ketika ada orang maling masuk rumah lalu dia nggak bisa keluar, kita harus tetap memberikannya kebaikan dan memberikannya uang. Itu sama saja kita mengajarkan dia untuk tobat. Ceburin balik premannya, jangan. Kayaknya premannya ini entah kembung kempes perutnya kayaknya. Sehat selalu Bang, siap. Alhamdulillah Bang Esel sudah selamat. Alhamdulillah berkat doa kalian semua. Terima kasih saudara. Intinya saya tidak memihak siapapun. Bagi saya kebaikan cukuplah saya yang tahu siapa itu orang baik. Masalah buruknya orang saya juga tidak mau memberitahu. Cukuplah saya yang mengetahui. Di sini saya ingin kalian menonton bagaimana cara saya. Saya ingin menontonkan menurut saya itu baik, mungkin buruk bagi kalian saya maklumi. Kalau saya ingin menontonkan yang terbaik, saya manusia, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya juga masih ada buruknya. Gitu. Saya tidak berpakaian apa, saya tetap seperti orang biasa. Jadi kalau kalian ketemu saya di jalan, kalian nggak kaget saya seperti ini. Preman Bang mungkin udah macet, ya kita telusuri. Nanti setelah ini nanti saya akan temui mereka, minta. Di sana tadi saya lihat juga ada anak nongkrong, saya duduk, saya ingin mencari tahu di mana orang-orang ini di rumahnya. Nanti saya kasih tahu atau video, nanti biar dia memberitahu rumahnya di mana. Nanti saya akan silaturahim malam hari. Alhamdulillah. Premannya nonton Bang SL, iya. Saya kalau muncul kayak gini saya rasa premannya juga. Mungkin preman bisa jadi nggak preman. Nggak apa-apa saudara, orang sini banyak kenal juga kok. Katanya Bang SL itu katanya. Bang SL sudah lebih baik, aku senang Bang SL. Alhamdulillah syukur Sapulidi dari dulu saya yakin. Ya alhamdulillah, terima kasih. Pokoknya intinya semua yang mendoakan saya terima kasih. Yang juga sudah minta tolong sana sini jangan. Kita semua memiliki kesibukan masing-masing, punya cara masing-masing, karya masing-masing. Ya, seperti itu. Premannya nonton Bang, iya kalau premannya nonton kita tunggu. Saya di sini buat preman-preman yang nonton. Ini saya sudah menunggu di lokasi. Tolong kesini ya. Soalnya saya udah ingin silaturahim, ingin memberikan wejengan kepada kalian kayak gitu. Premannya ketar-ketir, enggak. Bang temui, tobatkan. Sesekali ajarin dong Om gimana maling tidak bisa keluar. Nah itu pelajaran. Ada yang mengatakan gini tuh, setiap guru beda caranya dan ilmunya. Nggak salah saya idolakan enggak. Semua baik kok, semua baik sana baik sini baik, semua orang baik kayak gitu. Karena satu ini Mbak Ungi ya, seandainya Mbah Wengi ini orang baik, misalkan Mbah Wengi ini orang baik, terus Mbah ini mengakui kebaikan, kira-kira orang percaya nggak Mbah? Ya kalau kita mengakui kebaikan kita sendiri, nggak mungkin orang percaya. Nggak akan orang percaya. Yang nilai kebaikan kita itu kan orang-orang. Jadi Bukannya kita kita baik. Ya untuk apa kalau kita nilai diri kita sendiri baik? Bagi orang belum tentu baik. Nah begitupun juga, bukan berarti saya menganggap diri saya baik seakan-akan saya minta nilai Mbah Ungi, enggak. Yang jelas saya tidak mau memburukkan siapapun, walaupun dia buruk sekalian pun, betul nggak? Iya. Kita tetap membaikkan, berprasangka baik kepada orang. Kita tidak ada permusuhan, siapapun tidak ada permusuhan. Saya kalau kalian tanya, Sapulidi lembah, lembek, lempeng, nggak apa-apa. Setidaknya saya berusaha untuk
menghargai yang komentar demikian. Saya tetap menghargai siapapun menilai demikian. Nggak apa-apa, saya tidak mau mengatakan diri saya hebat, enggak. Karena bagi saya itulah cara saya. Saya tidak bisa kalian hasut dengan komentar. Saya tidak akan pernah benci dengan komentar. Saya tidak akan membalas dengan keburukan. Cukuplah kalian tetap menonton. Saya setidaknya terima kasih banyak. Kalian tetap menonton. Walaupun kalian klik tombol dislike juga nggak apa-apa. Kalian tetap menonton. Intinya seperti itulah. Ya nggak. Kita menjadi orang baik bukan berarti kita sudah baik, tapi belajar jadi lebih baik daripada yang buruk. Kayak mana? Jangan, karena Pak Polisi tahu channel Sapulidi. Polisi semua udah tahu. Bahkan saya juga ada yang nelpon saya. Beliau lebih tahu sama saya. Kenapa beliau juga paham dengan hukum, dengan memberikan gini-gini enggak. Beliau juga memberikan support karena orang belakang saya juga orang banyak. Saya tidak mau memberitahu siapa saya tidak mau memberitahu. Kesederhanaan yang saya tontonkan memang diri saya, tetapi saya lebih memandang saya memiliki teman Bahungi misalkan saya memiliki teman GNS atau yang lain. Kalau saya mandang dia ketika dia melakukan keburukan kepada saya, itu nggak jauh beda saya itu hanya menilai lewat dohir. Tapi yang saya pandang itu adalah siapa yang pernah berada di samping dia. Misalkan orang tuanya, istrinya, itu yang kita pandang. Kalau kita kesel, misalkan saya melakukan perbuatan buruk kepada Mbah Hungi, tetapi Mbah Hungi balas dengan keburukan, berarti Mbah Hungi tidak memandang keluarga saya. Kita itu harus pandai-pandailah merasa, saudara. Ya, karena rasa ini dimana ketika kita membawa ke mana tempat orang buruk, kita bisa bergaul dengan orang buruk, ya kan? Bergaul dengan orang baik kita bisa. Bukan berarti kita menjadi buruk terus, enggak. Tetapi dengan pergaulan kita dengan demikian kita bisa membawa beliau menjadi baik. Kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita nggak akan pernah bisa, saya bisa sendiri, enggak bisa. Saya tidak pernah mengatakan orang itu baik, enggak. Tetapi manusia ini ketika sudah hilang tangan satu, ini tangan nih saya pegang. Saya kalau tangan satu susah, Mbak ya. Ya susah. Aktivitas apa-apa susah. Saya memiliki kaki saya satu, susah. Begitulah juga hidup. Kalau kita tidak bisa beriring jalan dengan sahabat, kita tidak bisa beriring jalan dengan keluarga, kita tidak bisa jadi apa-apa. Saya tidak bisa jadi apa-apa tanpa netizen. Seperti itu. Ya, seperti pepatah bilang, hidup ini perlu dengan orang gitu nih. Perlu. Kita mati memang sendiri, saudara. Tapi Yang ngubur mengantar kita siapa? Yang ngubur, yang ngantar, yang sembayangin kita siapa? Yang ini kita siapa? Sembayangin kita siapa? Jadi hargailah siapapun yang berada di sekeliling kalian. 1000 kali dia melakukan keburukan kepada kalian, ambillah yang baiknya. Kalau 1000 kali berbuat keburukan dia kepadamu, juga tetap ambil baiknya. Begitupun juga 1000 kali dia melakukan keburukan, tetapi dia melakukan kebaikan, jangan kalian curigai. Tetap ambil yang baiknya. Saya bukan merasa saya dewasa, enggak. Saya bukan merasa saya lempeng, enggak, saudara. Saya kalau gila ngamuk ngeri. Tetapi untuk apa saya tontonkan di YouTube? Karena bukan sikap yang saya berikan, tapi cara saya. Walaupun saya orangnya sok-sokan, enggak apa-apa. Setidaknya kalian bisa mencontoh. Kalau saya nggak bisa, kalau saya mau marah, mungkin lihat-lihat juga wajah. Gitu. Apakah saya bisa marah? Bisa saya marah. Tapi saya lebih menahan amarah. Itu ada Ustaz Abdul Khair, Bang. Ustaz Abdul Khair, Masya Allah. Ustaz Abdul Khair lebih memahami, kita semua sahabat lebih mengetahui. Intinya semua baik. Alhamdulillah berkat doa Ustaz Abdul Khair juga semua menjadi tetap menjadi satu, serangkai menjalin tali silaturahim, ukhuwah yang baik. Banyak orang tertawa ketika kita menjadi orang lain tertawa ketika kita membalas keburukan. Orang lain tertawa ketika kita pecah belah. Orang lain tertawa. Orang yang suka timbul nggak suka. Nah, tetap menjaga perasaan kita kepada orang yang suka. Seperti itu. Assalamualaikum, SL, ada Mbah Ahmad Suling cari Bang SL. Ada apa Mbah Ahmad Suling cari Bang SL? Kenapa Mbah Ahmad Suling cari Bang SL? Tadi udah saya nonton. Katanya Sapulidi ditarik ilmunya sama Mat Suling. Iya, kita kasih tahu, Gen.
biarkan satu apa GNS yang menjawabnya. Kalau saya mengatakan diri saya untuk apa? Biar GNS yang menjelaskan. Kalau Mas Suli mengatakan karena beliaulah yang mengetahui lewat batin orang bisa jadi buruk, berpura-pura jadi baik. Gitu. Mungkin Mas Suling merasakan demikian dengan cara saya. Mungkin saya buruk, mungkin kan. Bisa jadi betul-betul buruk, saudara. Kalau saya buruk kan ngapain saya harus klarifikasi, saya harus menjadi orang baik. Saya benarkan mungkin saya buruk kayak gitu. Bang kasih channel para preman berenangnya buruk. Iya, batuk Pak Haji, betul. Saya Bang BSL, disitulah aku belajar untuk jadi lebih baik. Terima kasih saudara. Dulu saja sisi positifnya mungkin itu bentuk rasa kangen Mbah Mas Suling sama Bang Esel, bisa jadi karena saya kemarin sudah silaturahim ke tempat GNS. Kalau saya kontenin kan berarti saya mementingkan kalian. Setelah saya nih ke tempat GNS, ya saya boleh di. Terus saya klarifikasi GNS demikian. Saya takut nanti kita memanfaatkan kesusahan orang, kita memanfaatkan ketenaran orang. Tapi biarlah kita secara pribadi yang lebih mengetahui. Ya setidaknya saya jauh-jauh dari Kediri, saya mengusahakan mampir walaupun nggak ada oh ini saya lab, nggak perlu dilabkan kayak gitu. Jadi tidak ada apa-apa. Kalaupun memang ada apa-apa, mungkin saya pernah melakukan kesalahan, tetapi alhamdulillah selama ini saya berusaha untuk baik kepada semuanya. Bukan berarti kita daerah mana itu ya, pokoknya yang rentan dengan buayo. Gitu. Waduh telat guys nontonnya. Iya ulang lagi. Soalnya banyak warga si artis setiap hanya nyalanya. Betul. Preman kecut wajar. Patah kaki premannya bang. Kayaknya belum saya kesana premannya udah ketar-ketir kayaknya. Bro no one this. Oh apa ini saya nggak paham bahasa Inggris. Bang jangan lupa untuk selalu sabar. Iya. Bang mau tanya berapa tahun lama punya ilmu seperti Bang SL. Saya kan kalau dibilang ilmu saya nggak ada ilmu, bisa jadi saya berpura-pura. Apalagi ilmu saya kan nggak kalian bisa lihat. Makanya kita tuh belajar dulu memahami diri kita, baru kita bisa memahami orang lain. Biar kita nggak pusing kan, jadi jangan bikin pusing diri sendiri. Din kayaknya udah bisa diikat rambut abang Din. Coba pinjam, ada nggak ikat rambut kamu juga ada gondrong kayaknya, minta. Kesel saya rambut kayak gini. Jadi Mbah Wengi gimana? Masih ada Mbah tatonya itu? Kemarin kan udah mau tak buang itu. Susah ya? Susah, masih. Tapi yang udah yang jelas jangan melukai diri. Tuh. Tetap semangat hingga Nih. kalian adalah kancah mulia. Oh iya ini tatonya. Ini tato Mbah Wengi yang dulu. Lihat, bukan main tato Mbah Wengi dulu tuh, ha. Apa Mbah? Coba Mbah buka Mbah bajunya Mbah Wengi. Yang sedikit. katanya. Yang dulu sempat keluar dari keyakinan ya. Iya. Keluar dari keyakinan. Tuh maaf Bang agak buka. Jadi beliau ini ingin hapus, saya bilang jangan dihapus lah. Kenapa? Takut melukai diri yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Tuh. Nah. Ini aduh, udah. Ini dulu Tuhannya ya dulu ya. Kenapa kok berkeyakinan itu Tuhan Mbah Wengi dulu? Ya ketika saya dalam meditasi itu ada semacam cahaya, katanya akulah Tuhanmu. Ada suara itu tapi nggak ada orangnya. Tapi saya kalau dipikir-pikir sekarang ya nggak masuk di akal. Masuk di akal gimana? Tuhan bilang apa yang saya kerjakan benar. Tapi semua itu berkat XL semua itu. Memang Tuhan Setelah bertemu dengan kamu yang mana gimananya, yang baik buruk atau namanya baru terbuka semua ya. Asa bertemu dengan Tuhan. Sedangkan Nabi kita aja nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Kita manusia biasa yang seperti ini bisa bertemu dengan Tuhan. Nabi manusia paling mulia. Jadi
Intinya kita belajar dari sebuah pelajaran yang pernah cerita Bahwang ini bukan cerita sekarang tapi udah pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beliau masih sempat tertipu oleh setan. Jadi alhamdulillah saudara, terima kasih banyak atas doa. Mohon maaf sudah membuat kalian gaduh, resah. Bahkan saya dihubungi banyak nih saudara, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Saya bilang jangan panik, biarkan saja. Kenapa bukan menggiring? Kita juga pengen tahu bagaimana reaction orang yang merasa bosan kita hilang. Bagaimana juga orang yang memanfaatkan saya ketika saya susah akan diadu domba. Kita kan nggak tahu. Semua pasti ada ada orang yang mencoba untuk memanfaatkan sehingga manfaat tersebut membuat kita pecah. Saya tidak bisa kalian pengaruhi saudara. Mau kalian jatuhkan saya, mau kalian pecah belahkan siapa saya, mau kalian inginkan siapa orang yang terdekat saya itu kalian pecahkan, itu saya nggak bisa. Tetapi saya komitmen dengan diri saya. Kalaupun kalian tetap nggak suka nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Yang jelas kalian semua orang baik. Itulah daerah Sungai Buayo sudah pasti angker lah, itu tahu. Orang Palembang lebih memahami daerah kita. Jadi ada yang komen juga hoax, settingan, enggak apa-apa. Terima kasih banyak atas komentarnya. Dia nyerang WhatsApp, enggak apa-apa. Terus memaksakan saya untuk meminta channel spiritual dengan bla 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 bla. Saya bilang channel spiritual itu privasi. Kalau adminnya saya kasih. Enggak, saya mau beli madu. Oh ya udah, kalau beli madu nanti saya kirim ke adminnya. Enggak, ini kamu gini-gini. Akhirnya enggak saya ladeni. Terus komentar lagi. Hoax, tukang settingan. Enggak apa-apa, tapi boleh-boleh lah main ke Palembang ya, bagaimana orang-orang Palembang gitu. Kalau saya keras sama orang Palembang, mungkin saya nggak jauh beda menunjukkan keaslian orang Palembang. Karena orang Palembang kan nggak orang Palembang, nggak orang Jawa, nggak orang mana-mana, cuma ada dua sikapnya, orang baik dan orang buruk. Kita mau kemana? Mau jadi orang baik, ayo. Mau jadi orang buruk, ayo. Tetapi kita akan menerima apa yang akan kita lakukan. Kalau kita baik, insya Allah orang baik yang akan berteman dengan kita. Kalau kita orang buruk, bagaimanapun orang buruk pun juga akan berteman dengan kita. Setiap kebaikan mau di gimana pun, insya Allah kebaikan akan tetap tidak akan pernah sirna. Yang jelas saudara, terima kasih banyaklah atas support doa kalian. Terima kasih banyak atas segala macam doa, doa. Karena saya rasa di umur saya 30 ini, saya tidak menilai kalian, tetapi yang saya nilai di sini bahwasanya semangat kalian, mensupport kalian ke YouTuber lain. Saya juga tanpa dikenal YouTuber lain juga saya tidak dikenal. Orang yang baik, orang yang buruk, orang yang dulu, orang yang sekarang, yang berusaha mencoba untuk mencoba untuk merendahkan saya tidak masalah. Karena musuh saya bukan dia, musuh saya diri saya. Kenapa? Karena saya melawan daripada nafsu saya. Ketika saya melawan itu, insya Allah saya masih tetap menjadi saya. Saya takut itu bukan orang yang menghujat saya. Saya takut bukan kepada orang yang menyerang saya, memfitnah saya. Yang saya takutkan itu ketika saya tidak menahan hawa nafsu saya mulai gila. Saya menunjukkan di mana saya orang buruk. Saya akan menunjukkan gimana saya dulunya. Maka daripada itu, cukuplah dulu diri kita yang sekarang untuk ke depan selanjutnya. Saya tidak akan selamanya di YouTube saudara. Kalian mungkin saat ini cinta kepada saya, belum jadi besok akan cinta. Betul begitu Mbak Umi? Saya tidak akan selamanya mungkin mencari nafkah lewat YouTube. Bisa jadi nanti akan berhenti di YouTube, saya mencari nafkah di lain. Saya tidak akan pernah selamanya. Maka daripada itu, selagi saya masih bersama kalian, apa yang saya pernah berikan kepada kalian, baik pun sepatah, dua patah, seayat, dua ayat, setidaknya kalian bisa manfaatkan. Kenapa? Karena bagi yang saya berikan kepada kalian itu mungkin bagi saya itu baik. Kenapa? Karena itu ilmu hidup. Kalau saya berikan kalian ilmu yang menurut saya ilmu ini saya mungkin belum mampu dalam bentuk hal apa? Tanggung jawabnya sangat besar. Cukuplah orang-orang yang sudah memiliki masing-masing profesinya di situ.
Kenapa? Apa yang kita berikan itu baik, ya kita akan menerima kebaikan. Yang jelas saya tidak mau kalian kecewa. Cukuplah kalian kecewa walau menonton saya selagi belum bertemu saya, daripada kalian bertemu saya tetapi kecewa sama saya. Biarkan. Intinya seperti itu. Baungi temani saya. Kita akan temui preman itu malam ini juga, karena saya sudah merasa mereka kenapa dari siang saya belum Udin kesini, saya udah kesini. Saya memang nggak mau lab. Saya rasa mereka mungkin ya, bukan saya merasa, kayaknya lagi ada masalah atau mereka sedang, ya cukuplah, nanti di lab selanjutnya kita akan bahas. Oke, baiklah saudara, terima kasih banyak. Mohon maaf Baungi agak merepotkan. Ya. Yang jelas istiqomah Istiqomah. selalu ya. Selalu. Oke. Baungi luar biasa, gondrong. Ya, gimana ya? Ada yang mau disampaikan Baungi? Ya, enggak lah. Kenapa enggak? Enggak apa-apa, mumpung Udah bingung ini. Gara-gara ini mikirin XL ini. XL, SL, XL, XL, size pakaian. Mikirin XL ini. Nah, ya udahlah. Saya nggak bisa banyak cerita lah. Udah lagi bingung, panik ini. Nanti ngomong juga takutnya salah. Betul betul Bu. Ya udah saudara, saya salut kerendahan Bang SL. Jangan kalian puji saya seperti itu. Takutnya nanti membuat panas yang lain. Takutnya nanti saya menjadi orang yang berpura-pura baik, padahal saya buruk. Ya, buat saudara-saudara yang pernah saya sakiti, mohon maaf. Mungkin ada baik subscriber, baik pun yang lain yang pernah saya tipu, mungkin ada. Saya siap kalian penjarakan saya siap. Maka daripada itu saudara, yang saya takutkan itu, kenapa saya tidak saya takut menimbulkan fitnah. Kalian pun saya mungkin kebetulan saya angkat, selebih daripada itu enggak. Saya cuma menjual madu, saya hanya menjual minyak kasturi karena saya percaya kepada kalian. Begitupun juga saya harap kalian percaya kepada saya. Intinya saya pada spiritual sapa sama GNS baik, jangan kalian pecah belahkan, apalagi kan mungkin ada yang nggak suka sama saya, nggak suka sama beliau, sehingga kalian mencoba untuk, saya mohon maaf saudara, nggak bisa kalian pengaruhi. Kadang banyak kan akun fake ini mungkin spiritual mungkin kan, dan dia berkomentar gini-gini menyerang sana segini-gini gitu. Intinya kita tetap berprasangka baik. Intinya seperti di Mbah Mat Suling, saya nggak mau bilang, yang jelas cukup lagi NS nanti suruh klarifikasi. Ilmu sapu lidi mau ditarik Mbah Mat Suling, ilmu saya ilmu Allah, ya intinya seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.